Saya ingin bilang, Pak, jangan kau hina rakyatmu dengan cara seperti itu. Kalau seorang pemimpin melempar-lempar, walaupun itu namanya hadiah, walaupun itu namanya souvenir, dan walaupun keadaan memang tidak memungkinkan untuk memberikan satu persatu, menurut hemat saya lebih baik tidak usah memberi. Apapun yang kau miliki dan jangan kau remehkan. Mungkin menurutmu adalah tidak berarti, asalkan tujuanmu bukan merendahkan. Berikan, mungkin bagi orang lain adalah berarti, mungkin bagi orang lain berarti. Ya senang lah, senang. Coba bisa ditunjukin itu. Makasih Pak Jokowi, topinya keren. Daripada melemparkan seperti itu seperti di zaman penjajahan, di zaman Belanda, noni-noni menyebar uang, kemudian rakyat itu sampai harus seperti binatang. Jadi apa yang kamu miliki, yang bisa kamu lakukan untuk kebaikan, lakukan. Hadiah sekecil apapun, Anda jangan meremehkan. Maka kalau berbuat baik itu dengan hati, yang nggak boleh adalah Anda merendahkan orang dengan pemberian Anda. Iya. Mungkin ininya logonya belanja di 212 Maret aja, 212. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Tapi kiai jual agama busuk, makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi pada ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku ini ustadz, di dunia aku orang alim, tapi aku jual agamaku, Dia kan enggak, dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa? Seolah-olah dia nggak bakal bangkrut, niat. Nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Ini adalah pertanda panggilan bagi anak-anak Nusantara, anak-anak negeri Indonesia untuk bersatu, bergandeng tangan, bersama-sama melawan musuh yang memang saat ini kita hadapi. Intoleransi, radikalisme. Kenapa sih aku dibilang radikal? Heran. Karena kan aku emang udah radikal ini. Ketika lahir udah dikenalin la ilaha illallah. Itu radikal banget. Itu radikal banget gitu. Jadi ya udah, so what gitu. Warga yang menolak kedatangan Nenowarisman di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam masih bertahan di lokasi dekat pintu kedatangan penumpang pesawat. Ya, meski demikian, aksi warga ini tidak mengganggu aktivitas bandara dan penumpang. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Nenowarisman. Aparat polisi diterjunkan untuk menjaga suasana agar tetap kondusif. Sekarang siapa yang jamin Neno? Misalkan ada seorang artis, let's say artis itu saya, anggap saya artis, terus saya datang diundang panitia, ternyata di panitia musik itu kan namanya pembawa acara harusnya dijaga oleh protokol. Wah, ternyata penontonnya bisa terobos barikade kan? Nah, yang salah berarti pembawa acaranya. Berarti yang nyalain Pak Jokowi, saya tanya itu. Berarti yang nyalain Pak Jokowi berarti saya kalau pembawa acara, terus saya terkenal gitu, saya di habis Jumatan, terus orang rame-rame ngajak foto saya, berarti saya salah. Ya, kemudian memunguti. Saya kok perasaan saya ini kok sangat tidak enak ya. Saya sungguh sangat prihatin. Bahkan mungkin menurut Anda adalah tidak pantas Anda berikan kepada dia, tapi bagi Anda kalau itu adalah sesuatu yang layak, berikan. Melihat souvenir yang dilemparkan ya kepada rakyat yang jelas-jelas belum pintar, belum cerdas, mereka belum bisa menganalisa bahwa itu adalah kehinaan. Kita berhadapan dengan musuh yang berkamuflase seolah-olah menjadi orang Indonesia, tetapi mereka tidaklah Indonesia secara hati, secara nurani, secara pikiran. Tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. 2019 ganti presiden, Indonesia adil makmur. Takbir, Allahu Akbar. Karena kan kalau kita kan nggak dilarang beriman, walaupun kita agak tersendat-sendat gitu, banyak masalah. Tapi kan Al-Quran kita memang mengajarkan bahwa kemenangan itu pasti akan didapat.
dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Kemenangan itu artinya sebuah negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemahripah loh jinawi, hukumnya tegak, peradabannya mulia. Ada kok, akan ada. Tapi soal waktunya kapan kita nggak tahu. Kita hanya memproses aja. Ya senang lah, senang. Makasih Pak Jokowi, topinya keren. Itu adalah sesuatu yang hina untuk menerima benda yang dilemparkan oleh orang lain dan kemudian berebutan seperti crowd, seperti apa ya, seperti nggak punya harga diri gitu. Ketahuilah, baju bekas Anda suci yang bersih, Anda setrika, Anda minyak wangi, Anda hadiahkan. Bisa jadi hal seperti itu. Biarpun bekas bagi Anda, bagi orang tersebut adalah sangat berharga. Wah, rasa bahagia kali. Bukan menilai harganya, tapi kebahagiaannya bisa jumpa sama kepala negara kita yang tercinta. Tolong hormati rakyat. Tolong berikan hak-hak mereka untuk dihormati. Tolong jangan hina mereka dengan pemberian-pemberian yang kau lemparkan dari jendela kendaraanmu atau dari tanganmu. Dan semuanya, apapun kebaikan yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan dijauhkan dari api neraka. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi untuk pribadi. Untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Ayo, jangan cuma anggot-anggotan. Yang benar, kalau mau belanja di Pribumi yang benar. Ayo belanja beneran. Belanja di 212 Maret aja. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Ayo bikin ininya, logonya. Belanja di 212 Maret aja. 212. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Tapi kiai jual agama busuk. Makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi pada ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku ini ustadz. Di dunia aku orang alim, tapi aku jual agamaku. Dia kan enggak, dari awal sudah kurang ajar dengan Allah. Kenapa? Seolah-olah dia nggak bakal bangkrut, niat. Nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Pedihnya hati adalah ketika ulama kita ya mendapatkan sikap yang terus-menerus sampai hari ini masih berlangsung hanya karena dikejar oleh urusan kerumunan. Beda, karena kalau kasus Habib Rizik yang dilakukan penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta itu tidak ada proses hukumnya. Yang terjadi dalam kasus Habib Rizik itu adalah kegiatan mengundang orang dalam acara perkawinan, mengajak-ngajak orang, padahal pada saat itu adalah zona hitam, dilarang, dan itu ada ketentuan peraturan perundang-undangannya. Dan bukan itu dia ditahan, bukan karena soal kerumunannya juga, karena dugaan tindakan penghasutan. Kita menginginkan ya, Pak Presiden tentu saja ya mencontohkan dan memberi teladan untuk tidak memicu adanya kerumunan. Yang terjadi akibat antusiasme warga menemui Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan ramai, banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Coba bayangkan ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, rakyat itu dalam keadaan yang sangat susah. Tapi sesusah-susahnya masyarakat atau rakyat katakan, tentu harusnya kita sebagai orang yang terdidik, Pak ya. Tentu kita tidak membiarkan orang yang miskin bertambah miskin, yang bodoh bertambah bodoh. Sampai baginda Nabi pun juga mengatakan, bersabda, agar dijauhkan dari api neraka, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jaga, jauhkan dirimu dari api neraka dengan sedekah, biarpun hanya dengan sepotong kurma.
Mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang krempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat. Adegan-adegan yang telah berlangsung selama beberapa waktu ini tanpa ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Kepada Pak Jokowi itu adalah zonanya zona hijau, gitu loh. Zona hijau artinya ya boleh mereka beraktivitas, dan itu sama tuh seperti bahkan sekolah pun dibuka di sana. Di kita kan masih virtual kan, nggak boleh gitu. Artinya dari segi itu aja sudah berbeda. Tolong ajari masyarakat untuk menerima perilaku yang mulia, yang baik. Karena jujur dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Namanya Muji. Pak Muji. 547 meter persegi teng dusun Ngasinan nggih. Laras, berarti laras nggih? Nggih. Niki ajeng diagem napa? Di sekolahke.